Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa li'anna usul hadhil ma'ani la takhtalifu fiha syara'i wa innama takhtalifu fi wujuhi tahdidi kama yahuddu syar'u Isa bin Maryam alaihi salam tahrimal khamri bisukri wa qad haddahu syar'una biqawlihi min jinsil muskiri li'anna qalilahu yad'u ila kathirihi wa dakhilu fil hududi dakhilun fit tahrimi bihukmil jinsi kama dakhala aslul ma'na bil jumlatil asliyati fahada mithalun wahidun li hikmatil khafiyatin min hikamin nahdaini fayan bagi an ya'tabara syukran ni'mati wa kufranaha bihadzal mithali fakullu ma khuliqa li hikmatin fayan bagi an yusrifa anha wa la yu'rafu hadha illa man qad arafa al-hikmata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira walakin la tusadafu jawahirul hikami fi qulubin hiya mazabihu syahawati wa mala'ibu syayatini bal la yatadhakkaru illa ulul albabi walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam laula anna syayatina yaqumuna ala qulubi bani adama lanadharu ila malakutis sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radhiyallahu anhu Qala radhiyallahu anhu wa li anna usula hadhil ma'ani, dan karena pokok-pokok makna ini la takhtalifu biha syara'i'u, tiada menyelisihi di dalamnya oleh syariat-syariat. Wa innama takhtalifu, dan hanyalah menyelisihinya biwujuhid tahdidi, pada jalan-jalan pembatasannya. Kama yahuddu syar'u Isa bin Maryam alaihi salamu, sebagaimana membatasi syariatnya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam tahrimal khamri bisukri, akan keharaman khamr dengan sebab memabukkan. Khamr itu menjadi haram dalam syariatnya Nabi Allah Isa apabila memabukkan. Kalau nggak mabuk nggak apa-apa, itu dalam syariat Nabi Allah Isa. Waqad haddahu syar'una, dan sungguh membatasi syariat kita bikaunihi min jinsil muskiri, dengan keadaannya termasuk dari jenis yang memabukkan. Kalau dilihat ditinjau dari jenisnya, berarti mau banyak mau sedikit haram. Li'anna qalilahu yad'u ila kathirihi. Yad'u ila artinya mengajak. Kalau yad'u ma'a artinya bersama, yad'u bihi artinya membawa,
yad'ulahu mendoakan, yad'u'ala melaknat. Li'anna qalilahu karena sedikit khomer itu yad'u ila kathirihi mengajak kepada banyaknya. Wadakhilu fil hududi dan sesuatu yang masuk pada batasan-batasan hukum-hukum. Dakhilun fit tahrimi adalah masuk pada keharaman bihukmil jinsi dengan hukum jenisnya itu. Kama dakhala aslul makna, sebagaimana masuknya pokok sebuah makna bil jumlatil asliyati dengan jumlah yang asli. Al ilmu khairu khalaq wal amalu bihi akmalu syaraf. Ilmu itu adalah sebaik-baiknya peninggalan. Wal amalu bihi dan mengamalkan dengan ilmu itu adalah akmalu syaraf, sepaling sempurnanya kemuliaan. Sehingga man lam yaduk murlat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayati. Man lam yaduk, barang siapa yang tidak pernah merasakan murlat ta'allumi sa'atan, rasa pahitnya ketika menuntut ilmu sesaat, tajarro'a, maka dia akan mereguk dullal jahli, hinanya kebodohan, tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Kalau dia nggak pernah merasakan getirnya, pahitnya, susahnya, penderitaannya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Man lam yaduk murrata alumi sa'atan tajarra'atul lal jahlitu lahayatihi. Fahada mithalun wahidun, maka ini adalah satu contoh lihikmatin khafiyatin, bagi hikmah yang tersembunyi, min hikamin nakdaini, dari hikmah-hikmah dinar dan dirham. Fayam bagi an ya'tabira, maka siogianya bahwa ia mengambil pelajaran syukran nikmati wa kufronaha, akan syukur nikmat dan kufurnya, bihadal mitali, dengan perumpamaan ini. Karena manusia kadang disebut dengan insan, kadang disebut dengan bashar. Sumiyal insanu insanan linisyani wal qalbu qalban litaqallubi. Manusia disebut dengan insan karena tempatnya salah dan lupa. Sedangkan hati disebut dengan qalbun karena bolak-baliknya. Mayu sofu bisifah yuqalu insan, wa mayu sofu bisurah yuqalu bashar.
Kalau penyebutan insan itu biasanya disifatkan dengan karakter, dengan sifat. Kalau disebutkan dengan bentuknya, rupanya, tubuhnya, itu disebut dengan basyar. Innama ana basyarum mitlukum yuha. Aku ini adalah manusia yang sama seperti kalian, akan tetapi diberikan wahyu. Itu kan dari segi rupanya, bentuknya, kemudian badannya. Tapi kalau disebutkan kata insan, itu adalah sifat-sifatnya, karakter-karakternya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Itu yang menyebabkan manusia ke dasar jurang neraka itu adalah sifatnya, apa karena bentuknya? Karena sifat. Fakullu ma khuliqa li hikmatin, maka segala sesuatu, mak di situ. Maknya itu sama seperti in subiqat ma al istifhamiyah biharfi jarrin udiba alifuha. In subiqat ma al istifhamiyah, apabila ma itu didahului, apabila ma istifhamiyah didahului dengan huruf jar, udiba alifuha, maka alif itu dibuang aja. In subiqat ma al istifhamiyah biharfi jarrin hudifa alifuha, apabila didahului ma yang penggunaannya adalah istifhamiyah didahului dengan huruf jar, maka dibuang aja alifnya. Contoh, amma yatasaalun, itu ada alif awalnya. Ma amma, karena an itu kan huruf jar, maka dibuang alifnya, bukan jadi amma tapi amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya? Lalu 5 takuluna ma la taf'alun, awalnya 5 taf'aluna ma la taf'alun, dibuang alifnya. 5 takuluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tiada mengerjakannya? Atau falyanzuril insanu mimma khuliq, awalnya mimma, karena demin itu, min kan hurufnya, maka dibuang alifnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka seyogianya manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Jadi in subiqat ma al istifhamiyah biharfil jarri hudifa alifuha, apabila didahului ma istifhamiyah dengan huruf jar, maka dibuang alifnya. Fakullu ma khuliqa li hikmatin, maka segala sesuatu yang diciptakan untuk satu hikmah. Fala yang bagi, ada la-nya gak? Hah? Gak ada. Ada yang lain kitabnya?
Semuanya nggak ada laknya, nggak ada. Ini murah kali. Fakullu ma khuliqa li hikmatin fala yang bagi an yusrofa anha. Ada laknya nggak? Bibi ada bi? Ada. Ini mahalan gitu. Fakullu ma khuliqa li hikmatin, maka segala sesuatu yang diciptakan bagi satu hikmah, fala yang bagi, maka tiada pantas an yusrofa anha, bahwa dipalingkan dari hikmah itu. Jangan dipalingkan. Wala ya'rifu hada, dan tiada akan memahami hal ini illa man qad arafal hikmata, kecuali orang yang benar-benar telah memahami akan hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang didatangkan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh ia telah didatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa itu hikmah? Al-hikmah al-ilmu daqiq wal ilmun nafi'. Orang itu dikatakan mendapatkan hikmah apabila dia memiliki pemahaman agama yang dalam dan dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hikmah itu dia punya hikmah. Kalau hubungan kita kepada Allah melakukan pelanggaran-pelanggaran, nah itu namanya dzambun. Kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan kepada sesama makhluk, apakah itu manusia atau kepada binatang, kezoliman, itu namanya sayyi'atun. Jadi dzambun sayyi'atun hakikatnya ya sama, cuman bedanya ad-dzambu yakunu bihaqqin min huquqillah mitlu shalah wassaum. Penyebutan dosa jika adalah dzambun yakunu fi haqqin min huquqillah, itu terjadinya pada satu hak dari hak-haknya Allah. Seperti dia sumpama meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu dzambun, itu penyebutannya. Sedangkan wasayyi'ah matar takibuhu fi haqqi ayyi makhluqin min insanin aw hayawanin mitlul ghibah wan namimah. Sedangkan sayyi'ah itu adalah dosa yang dia melakukannya pada hak makhluk yang mana saja. Apakah dia berbuat jahat kepada binatang, itu sayyi'ah. Apakah dia ghibah, namimah pada manusia, itu sayyi'ah. Ini hakikatnya dzambun dan sayyi'ah dosa. Tapi kalau hubungannya kepada Allah, penyebutannya dzambun. Kalau kepada sesama makhluk, penyebutannya sayyi'ah. Walakin la tusadahu, akan tetapi tiada dijumpai jawahirul ikami, mutiara hikmah, fi qulubin, di dalam hati-hati, hiya mazabilus syahawati, yang hati itu adalah mazbalahnya hawa nafsu. Wa malaibu syayatini mal'abun, dan tempat bermain-mainnya bangsa setan. Mutiara hikmah
itu nggak bakal didapati di sebuah hati yang hati itu adalah mazbalatus syahawat wa mal abu syayatin. Mazabilus syahawat artinya tempat sampahnya hawa nafsu. Wa mala ibu syayatin dan tempat bermain-mainnya bangsa setan. Jadi hatinya dia itu adalah mazabilus syahawat, tempat sampahnya hawa nafsu. Wa mala ibu syayatin dan tempat bermain-mainnya bangsa setan. Jadi setan demen banget main di hati dia. Hawa nafsu itu akan menyalurkan pembuangannya di hati dia. Berarti itu hatinya adalah mazbalah, tong sampah. Hatinya itu menjadi tong sampah. Tong sampahnya hawa nafsu. Maka hati yang menjadi tong sampahnya hawa nafsu, hati yang menjadi tempat bermain-mainnya setan, itu nggak bakal ditemui mutiara-mutiara hikmah. Balla yatadakkaru illa ulul albabi. Bahkan tiada akan mengambil peringatan kecuali orang-orang yang memiliki pandangan. Walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam laula anna syayatinu yahumuna ala qulubi bani adama la nazaru ila malakutis samai. Laula anna syayatina, seandainya tiada bahwa bangsa setan yahumuna ala qulubi bani adama, mereka mengelilingi atas hati manusia, la nazaru ila malakutis samai, niscaya mereka manusia dapat melihat kepada kerajaan-kerajaan langit. Saking aja hati manusia itu dikelilingi sama bangsa setan, tempat bercokolnya bangsa setan. Hati-hati yang jauh daripada zikrullah, hati-hati yang tadi mazbalatus syahwat dan malah ibu syayatin. Seandainya kalau nggak ada semua itu, niscaya kalau dia nengok ke langit maka dia dapat melihat malakutus sama. Dia melihat tuh lauhil mahfuz, dia melihat tuh 7 lapis langit dan segala goresan-goresan kolam dia bisa melihat. Cuman karena ada bangsa setan yang menghalangi mereka, yang mengelilingi mereka, maka semua terhalang dari mendapatkan semua itu. Wa idza arabta hadal mitala, dan apabila engkau telah memahami perumpamaan ini, pakis alaihi harokataka wa sukunaka wa nutkoka wa sukutaka, maka kiaskanlah atasnya harokataka, akan gerakanmu, wa sukunaka dan diammu, wa nutkoka dan bicaramu, wa sukutaka dan diammu. Wa kullu fi'lin sodaro minka, dan setiap perbuatan yang datang dari dirimu, fa innahu imma syukrun wa imma kufrun, maka sesungguhnya perbuatan itu ada kalanya syukur, ada kalanya kufur. Apa saja yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kita, itu menunjukkan syukurmu atau kufurmu. Id la yutasawwaru an yanfakka anhuma, karena la yutasawwaru
tiada dapat digambarkan an yanfakka anhuma, bahwa manusia itu akan terlepas dari keduanya. Wa ba'du dalika, dan sebagian perbuatan itu nisfuhu fi lisanil fiqhi, sebagiannya pada lisan-lisan ilmu fikih, alladzi tunatiqu bihi awamun nasi, yang mengucapkan dengannya keumuman manusia, bil karohati, dengan penyebutan makruh. Wa ba'duhu bil hazori, dan sebagiannya dengan penyebutan hazor, larangan. Wa kullu dalika inda arbabil qulubi mausufun bil hazori, dan semua itu di sisi orang-orang yang memiliki kebersihan hati, mausufun bil hazori, disifatkan dengan larangan. Kalau derajat orang yang biasa itu penyebutannya makruh. Tapi kalau derajat orang-orang yang memiliki kebersihan hati, perkara makruh itu seperti sebuah larangan. Kalau orang biasa itu adalah sebuah perkara sunnah. Tapi orang yang memiliki kejernihan hati, perkara sunnah itu seolah-olah adalah sebuah kewajiban. Fa'akulu masalan, maka aku ucapkan sebagai contoh, lau istanjaita bil yamini, seandainya engkau istinja dengan tangan kanan, cebok pakai tangan kanan, faqad kafarta nikmatal yadaini, maka sungguh engkau telah mengkufurkan nikmat dua tangan. Cebok pakai tangan kanan, berarti itu dia sedang mengkufurkan nikmat dua tangan. Id khalaqallahu lakal yadaini, karena Allah menciptakan untukmu dua tangan, wa ja'ala ihdahuma aqwa minal ukhra, dan Allah menjadikan salah satu dari dua tangan itu aqwa minal ukhra, lebih kuat dari yang lain. Fastahikil aqwa, maka tempatkanlah yang lebih kuat, bimazidi ruja'anihi, dengan tambahan keunggulannya, fil ghalibi, dalam keumumannya, at-tashrifa wat tabdila, akan kemuliaan dan keutamaan. Id tabdilun nakisi udulun anil adli. Id tabdilun nakisi, karena mengutamakan yang kurang, udulun anil adli. Udulun anil adli berarti memalingkannya dari keadilan. Tabdilun nakisi udulun anil adli, melebihi yang kurang berarti berpaling dari keadilan. Orang yang mulia nggak dimuliain, orang yang kagak mulia dimuliain, berarti dia berbuat tidak adil. Tafdilun nakis udulun anil adli, melebihi yang kurang, mengutamakan yang kurang, memuliakan yang kurang adalah berpaling dari keadilan. Sama-sama duduk, tapi kenapa yang satu dapat ilmu banyak, yang satu dapat ilmu sedikit, yang satu ada yang gak paham sama sekali? Berarti menunjukkan ilmu itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki.
Dari julus sama qu'ud aja sama-sama duduk. Julus duduk, qu'ud duduk. Al julus liman kana naiman au muttaji'an au sajidan. Kalau julus itu adalah orang yang dari tiduran atau dari berbaring atau dia dari sujud, lalu dia duduk, duduknya julus. Wa tolabul irtifa yakunu min safalin ila ulwin. Julus itu adalah meninggikan dari tempat yang rendah kepada tempat yang tinggi. Dari rendah kepada tempat yang tinggi. Seumpama dia habis tiduran atau habis berbaring atau dari sujud, dia duduk, duduknya namanya julus. Itu namanya tolabul irtifa yakunu min safalin ila ulwin. Dari tempat yang rendah kepada tempat yang tinggi. Dari tiduran, dari bangun tidur, dari sujud, dia duduk, duduknya julus. Sedangkan kalau qu'ud liman kana qa'iman wa qa'ada, untuk orang yang dia berdiri lalu duduk, duduknya namanya qu'ud. Wa huwal intiqal min ulwin ila suflin, yaitu dia berpindah dari tinggi ke tempat yang rendah. Qu'ud namanya. Dia diri, lalu dia duduk, namanya duduknya qu'ud. Dia tiduran, lalu dia bangun duduk, duduknya namanya julus. Jadi julus doang sama qu'ud beda itu. Itu maknanya, memuliakan yang tidak mulia berarti memalingkan dari sebuah keadilan. Lalu seumpama dia menggunakan tangannya yang mulia untuk sesuatu yang tidak mulia, sesuatu yang hina, berarti juga dia berbuat ketidakadilan. Wallahu la ya'muru illa bil adli. Sedangkan Allah tiadalah memerintahkan kecuali dengan berbuat adil. Allah perintahin kita untuk berbuat adil. Summa ahwajaka. Lalu Allah membuatmu butuh min a'to kaliyadaini, dari memberikan kepadamu akan kedua tangan, ila a'malin, kepada amal perbuatan, ba'doha syarifatun, sebagiannya adalah perbuatan yang mulia, ka'akhdil mushafi, seperti mengambil Al-Quran, wa ba'doha khosisatun, dan sebagian perbuatan itu adalah perbuatan yang hina, kaizalatin najasati, seperti menghilangkan najis. Makanya pengarang kitab Muhadzab itu kan Imam Syirazi ya, dia ngajarin kalau istinja ininya dimajuin begitu. Kalau jadi tengah yang dimajuin, dia ngajarin tuh. Dia yang pertama kali mengajarkan seperti ini. Kalau istinja, jari tengahnya dimajuin. Maka di malam hari dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, makasih ya Syekh, umat saya diajarin cara istinja yang benar. Makasih ya Rasulullah, terima kasih. Faidah akhadtal mushafa bil yasari, maka apabila engkau mengambil mushaf dengan tangan kiri, wa azaltan najasata bil yamini, dan kau menghilangkan najis dengan tangan kanan, faqad khasasta syarifa bima huwa khasisun, maka berarti engkau telah
menghususkan yang mulia dengan sesuatu yang hina. Fagodotta min haqqihi, maka engkau memejamkan matamu dari haknya. Wa zolamtahu wa adalta anil adli, dan engkau berbuat zolim kepadanya. Wa adalta anil adli, dan engkau memalingkannya dari keadilan. Tsumma qala wa kadzalika wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil